untuk bicara soal ini dan juga kepada eksekutif. Kalau saya kan udah orang zaman dulu, saya udah di luar panggung ya. Begini saja saya masih ditunjuk-tunjuk bilang Al-Zaitun saya. Itu kan zaman 22 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Ya ini kan namanya udah juga perang psikologi ini. Ini udah putar-putar. Dulu kan nggak ada kumis saya. Udah jelas saya pidato masih muda, masih keren. Menghubungi kawan. Bosnya Intel Indonesia, yaitu pimpinan BIN, Badan Intelijen Negara, yang terkenal, Jenderal Hendro Priyono. Saya menyampaikan dengan tajahul as-Sokrati, mengapa kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Tergantung dari penyidik. Jadi kita tidak bisa mengintervensi penyidik. Jadi penyidik itu independen dan dia nanti akan menyampaikan kalau sudah lengkap akan digelar. Jadi prosesnya semua saksi, ahli, kemudian alat bukti yang lain serta hasil lapornya digelar oleh penyidik dan nanti akan ditetapkan apakah sudah cukup sebagai tersangka atau mungkin belum atau mungkin akan pendalaman yang lainnya. Kemungkinan juga kami menyiapkan nanti gugat rekonvensi atau gugat balik kepada Panji Gumilang yang sekaligus untuk pembuktian bahwa selama ini justru bukan Majelis Ulama Indonesia yang harus digugat, tetapi pernyataannya Panji Gumilang kepada Majelis Ulama Indonesia. Ada banyak hal ya yang berkaitan dengan aspek keperdataan yang menyangkut marwah dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Pertama dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sebagai sarang teroris, ya. Kemudian juga tempat rampok dan lain-lain yang tentu saja ini tidak patut disampaikan oleh seorang pendidik yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang pendidik, ya, seorang yang menyatakan bahwa beliau seorang profesor dan memiliki gelar akademik tinggi, yaitu seorang doktor. Tentu saja ini tidak pantas disampaikan di sosmed, apalagi ya di ruang publik, yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sarang teroris dan tempat perampok, dan ini tentu sangat melukai perasaan dari kami sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia. Atau bisa ini berbalik positif kepada Panji Gumilang, dan siapa tahu Panji Gumilang bisa jadi presiden Indonesia. Ya, karena janji bahwa sekarang negara sedang buat program besar, kita akan bangun dengan skala internasional sebuah tempat itu sebagai apa namanya, dengan kamuflase ya, kita akan terbuka tapi dengan nama lain, tidak NII. Jadi kita kumpulkan uang tuh di acara di apa namanya atas nama NII, kemudian kita bangun itu suatu tempat itu masih dirahasiakan di mana, dan di situ kita akan berternak sapi. Hendro Priyono mengaku heran namanya diseret-seret soal Al-Zaitun. Saya sudah di luar panggung.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BINAM Hendro Priyono buka suara setelah namanya diseret-seret turut melindungi atau membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Hendro Priyono mengaku heran namanya masih dikait-kaitkan dalam Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang yang belakangan kontroversial itu. Padahal dirinya saat ini sudah tidak berada dalam pemerintahan atau tidak mempunyai jabatan apapun. Kalau saya kan sudah orang zaman dulu, saya sudah di luar panggung, ya begini saja, sudah di luar panggung. Saya masih ditunjuk-tunjuk pegang Al Zaitun, kata Hendro Priyono saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta, Selasa 25 Juli. Hendro Priyono mengatakan bahwa saat ini isu terkait Al Zaitun lebih mirip seperti perang psikologis karena selalu berulang. Padahal keterlibatannya dalam Ponpes Al Zaitun terjadi sudah sangat lama, tapi permainan isu tersebut terus dilakukan. Ini sudah diputar-putar, padahal dulu enggak ada kumis saya. Sudah jelas saya pidato terkait Al Zaitun masih muda, masih keren, sekarang kan sudah laki-laki tapi diputar-putar. Menurut Hendro Priyono, isu Al Zaitun seperti arus yang menggiring opini publik untuk membenarkan satu isu tertentu. Padahal menurut dia isu tersebut belum tentu tepat. Jangan lupa bahwa kebenaran tidak sama dengan ketepatan. Kalau kita benar membidik satu sasaran, belum tentu itu tepat, kena tutur Hendro. Ketika ditanya lebih jauh terkait sejumlah isu yang menyangkut Al Zaitun, termasuk soal perannya yang disebut membackingi Al Zaitun, Hendro Priyono enggan memberikan jawaban. Adapun Hendro Priyono sebelum disebut pernah berkunjung ke Pondok Al Zaitun, kunjungan Hendro Priyono itu terjadi pada 13 Mei 2003. Waktu itu Hendro Priyono hadir dalam acara yang digelar di pondok pesantren tersebut untuk mewakili kehadiran Presiden Megawati Soekarno Putri.